Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Zahra Wijaya. Biar lebih akrab, teman-teman bisa panggil saya Rara. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ngomong-ngomong soal ilmu komunikasi, teman-teman tahu nggak sih kalau jurusan ilmu komunikasi ini termasuk jurusan yang paling banyak diminati? Tapi nggak dikit juga orang yang menyepelekan jurusan ini. Tiap ditanya, kamu jurusan apa? Terus kita jawab, ilmu komunikasi. Terus kebanyakan dari mereka itu bakal ngerespon, oh, ilmu komunikasi. Enak dong, cuma ngomong doang. Eits, ilmu komunikasi itu enggak cuma sekedar ngomong doang. Emang sih semua orang bisa ngomong atau berbicara, tapi nggak semua orang bisa berbicara secara efektif. Nggak semua orang juga bisa menarik perhatian audiensnya ketika berbicara. Nggak semua orang juga berani berbicara di depan halayak ramai atau di depan kamera. Jadi berbicara itu juga ada ilmunya. Oleh sebab itu, ada yang namanya mata kuliah public speaking. Lah, kenapa ada mata kuliah public speaking? Emangnya public speaking penting? Oke, kita coba ringkas dulu ya dari yang paling sederhana. Jadi, public speaking itu apa sih? Jadi, public speaking itu merupakan sebuah proses atau cara komunikasi untuk menyampaikan informasi di hadapan sekelompok orang. Jadi, karena komunikasinya dilakukan di depan banyak orang, kita diharuskan untuk menyampaikan pesan secara terstruktur dan terencana. Makanya, seorang public speaker itu bicaranya harus jelas, terstruktur, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Saya punya beberapa tips supaya kamu bisa menghilangkan atau meminimalisir rasa gugup kamu. Ini bisa ngebuat kamu menjadi public speaker yang baik. Yang pertama, latihan sebelum tampil. Latihan sebelum tampil ini penting banget. Jadi kita perlu latihan untuk menyampaikan materi yang akan kita tampilkan. Kalau perlu, latihannya pakai stopwatch. Jadi kita bisa melatih kecepatan berbicara kita. Biasanya public speaker itu diharuskan untuk menyampaikan sebuah pesan dalam kurun waktu tertentu. Jadi cara penyampaiannya itu nggak boleh bertele-tele dan harus bisa membuat audiensnya paham. Yang kedua, menguasai materi yang disampaikan. Ini juga penting banget untuk dilakuin. Kita harus bisa meyakinkan audiens kita kalau kita itu yakin dan paham dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita sampaikan. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kita waktu tampil di depan banyak orang. Waktu dikasih pertanyaan sama audiens juga kita lebih percaya diri karena kita udah paham sama materinya. Yang ketiga, memahami audiens. Nah, ini nggak kalah penting. Memahami audiens ini dilakuin supaya kita tuh dalam penyampaian informasinya bisa tepat sasaran gitu. Misalnya, audiensnya yang hadir itu usianya rentang 18 sampai 25 tahun. Kita bisa menyesuaikan gaya dan bahasa penyampaiannya. Kita bisa menyampaikan pesan sesuai dengan kebiasaan mereka ketika berbicara sehari-hari. Nggak terlalu formal gitu, jadi bisa santai. Jadi kita bisa membaur dengan audiens. Kita bisa membuat suasana tuh nggak terlalu kaku gitu. Kan nggak enak nih kalau kaku-kaku gitu. Kita juga bisa cari celah untuk menyelipkan humor-humor supaya nggak bosen. Yang keempat, melatih gaya tubuh. Dengan melatih gaya tubuh itu bisa membuat kita menyampaikan pesan tuh nggak terlalu kaku gitu. Kita jangan cuma diem di satu tempat gitu. Kita tuh harus bisa menguasai panggung supaya luwes aja gitu. Gak enak dong kalau kita cuma diem di tempat, gaya tubuh kita kayak ragu gitu. Yang berikutnya, memilih pakaian yang sesuai dan menarik. Nah, ini nggak kalah penting juga, karena first impression kita itu biasanya dilihat dari penampilan gitu. Kalau tampilan kita sopan, rapi, menarik, pasti audiens tuh bakalan mau merhatiin kita. Kalau kita pakaiannya aur-auran, nggak sesuai sama tema, kayak, ini orang ngapain sih? Ini ngapain dia? Dia jadi pembicara. Kayak nggak nyambung gitu loh. Masa lagi di acara, misalnya di acara tempat orang haji gitu, kita menggunakan pakaian yang kurang tertutup misalnya, atau kerudung kita kurang panjang, kayak gitu
kayaknya kurang etis juga ya. Terus dalam acara formal kita itu bisa pakai blazer atau celana bahan gitu. Untuk acara yang lebih santai, casual, kita bisa pakai blus atau pakai kemeja. Yang berikutnya menyiapkan plan B. Ini nggak kalah penting. Kita juga harus menyiapkan cadangan. Misalnya, kita dengan membackup data-data materi kita itu ke dalam hard disk atau ke dalam flash disk. Jadi kalau misalnya ada trouble, kita udah punya cadangannya, kita udah punya simpenannya. Jadi waktu udah hari H kita tuh nggak gelabakan, bingung. Aduh materinya mana? Kayak gitu. Jadi kita udah punya backupannya. Terus kenapa sih kita itu harus belajar public speaking? Emangnya public speaking ini penting untuk mahasiswa? Jadi, public speaking ini penting banget untuk mahasiswa karena banyak tahu manfaatnya. Yang pertama itu manfaatnya bisa melatih mahasiswa untuk berbicara dengan jelas, ringkas, dan juga efektif. Di dunia perkuliahan, mahasiswa itu dituntut untuk aktif. Aktif untuk berbicara, aktif untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan, dan juga aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Nggak semua mahasiswa loh berani untuk ngelakuin itu. Ada nih contohnya ketika dosen lagi nanya di kelas. Terus ada satu mahasiswa, dia ini sebenarnya tahu jawabannya, tapi dia itu nggak berani untuk ngomong, nggak berani untuk menyampaikan jawabannya karena ya dia nggak pede. Ada juga yang nggak berani untuk memberikan pendapatnya. Jadi dia tuh sebenarnya mau memberikan pendapat, tapi dia tuh nggak bisa nyusun kalimatnya dengan rapi. Jadi waktu akhirnya dia berani untuk menyampaikan pendapat pun, itu kata-katanya tuh seolah-olah bertele-tele gitu. Jadi public speaking ini penting untuk dipelajari sama mahasiswa, untuk dilatih. Yang kedua, bisa diperlukan ketika organisasi, apalagi waktu menghadiri rapat organisasi. Jadi dalam organisasi itu kita nggak mungkin kan diam-diam aja. Kalau kita diam-diam aja, organisasinya malah nggak jalan dong. Apalagi waktu rapat. Kalau mahasiswanya nggak berani ngomong, rapatnya nggak jalan, organisasinya juga nggak ada perkembangan, cuman stuck di situ-situ aja. Kita juga harus berkontribusi untuk memberi masukan yang membangun. Kalau kita sering latihan public speaking, itu bisa memudahkan kita dalam memberikan pendapat saat rapat atau saat diskusi. Yang ketiga, memperkuat keterampilan berpikir kritis. Mahasiswa yang mempelajari bicara di depan umum, itu pasti juga belajar untuk berpikir kritis. Mereka itu belajar untuk membentuk dan mempertahankan penilaiannya sendiri daripada menerima dan menolak apa yang didengar maupun dibaca. Mahasiswa yang mempelajari cara berbicara di depan umum, itu akan menjadi individu yang memiliki pemikiran yang kritis, dengan belajar bagaimana mengadaptasi pesan seseorang kepada audiens, strategi untuk mengatur pesan persuasif, dan juga teknik untuk mendengarkan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita lebih percaya diri gitu, karena kita berani bicara, kita berani tampil di depan umum. Ini juga bisa mengurangi demam panggung, bisa mengurangi rasa cemas kita. Kalau kita percaya diri itu bisa membuat penampilan kita jadi lebih maksimal. Yang kelima, menyiapkan diri untuk sidang skripsi. Ini sama mirip-mirip sih sama presentasi di kelas, tapi bedanya ini kita sendirian, kita nggak dibantu sama teman. Dan kita juga harus dihadapkan dengan dosen untuk menyampaikan materi skripsi kita. Oleh karena itu, kemampuan menguasai materi itu didukung dengan rasa percaya diri dan kemampuan berbicara di depan umum yang baik. Itu dapat memudahkan mahasiswa dalam menghadapi sidang skripsi. Jadi, waktu diberi pertanyaan sama dosen, kita bisa menjawab dengan baik dan lancar. Yang berikutnya yaitu dibutuhkan saat wawancara kerja. Wawancara kerja ini suatu hal yang penting ya, untuk menentukan apakah kita diterima atau enggak. Para pencari kerja, khususnya untuk yang baru lulus atau baru yang pertama kali ngelakuin wawancara, pasti bakalan berlatih keras dan menyiapkan segala hal supaya wawancaranya itu berjalan dengan lancar. Nah, dengan memiliki keterampilan berbicara yang baik,
Para pencari kerja tentu aja bakal memberikan kesan yang profesional. Jadi dengan begitu mereka itu harus bisa menunjukkan semua potensinya yang dimiliki tanpa terganggu dengan rasa gugup yang berlebihan. Dengan mempelajari public speaking, itu juga bisa ngebantu kita untuk mengurangi rasa gugup yang berlebihan. Terus, profesi apa aja sih yang memerlukan kemampuan public speaking yang baik? Sebenarnya kemampuan public speaking ini bisa bermanfaat dalam segala hal ya, dalam segala pekerjaan. Mereka yang memiliki public speaking yang baik akan memiliki nilai plus di mata orang lain. Ini ada beberapa profesi yang membutuhkan public speaking yang baik. Yang pertama, Master of Ceremony atau yang biasa kita kenal MC. Nah, MC ini nih harus bisa menguasai skill public speaking dan tahu teknik bicara di depan banyak orang. Jadi gimana cara mengarahkan acara, gimana cara berinteraksi sama audiens. Dalam sebuah acara, MC itu berperan untuk membuka dan menutup acara, membacakan susunan, mengenalkan siapa aja pembicara atau pengisi acara, membangkitkan antusiasme audiens, dan masih banyak lagi. MC ini juga kerap kali dianggap sebagai penentu kesuksesan dari sebuah acara. Yang kedua, penyiar. Penyiar ini umumnya dikenal di dunia radio. Mereka ini harus memiliki teknik agar suara mereka ini enak didengar dan terasa hidup gitu. Jadi seolah-olah mereka itu berinteraksi langsung sama pendengar. Walaupun aslinya jaraknya jauh banget, tapi mereka itu harus punya teknik, harus punya skill untuk menghidupkan. Jadi tuh kayak kita tuh kayak berinteraksi langsung gitu loh sama pendengar. Yang ketiga itu stand up comics atau komika. Jadi kalau kamu humoris atau punya skill yang bisa bikin satu RT ketawa gitu, kamu bisa nih nunjukin pesonamu dan kemampuanmu sebagai komika. Kamu bisa mulai dari yang sederhana, misalnya ngupload videomu di Instagram, Twitter, YouTube, di TikTok, atau di mana. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Atau bisa juga kamu ngikutin sebuah kompetisi. Jadi itu bisa jadi batu loncatan untuk nambah jam terbang. Yang berikutnya ada TV presenter atau penyiar televisi. Mereka ini orang yang membawakan atau memandu jalannya acara TV. Contohnya kayak di program berita, acara musik, talk show, quiz, dan masih banyak lagi. Yang berikutnya marketing dan sales. Marketing dan sales ini memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyampaikan apa yang ingin mereka dengar. Dengan semakin kamu jago ngomong, income yang kamu dapetin itu juga bakalan makin gede. Yang berikutnya ada reporter. Reporter ini harus menguasai skill bicara, pandangan mata, dan bahasa tubuh. Karena apa yang kamu lakuin itu bakalan kelihatan sama pemirsa di TV. Sama pemirsa yang nonton TV, sama pemirsa di seluruh Nusantara. Reporter itu juga harus cepat tanggap, harus bisa membaca situasi keadaan sekitar. Yang berikutnya ada public relation atau publicist. Nggak semua orang tuh jago ngomong loh, nggak semua orang itu jago untuk merakit kata-kata. Jadi perusahaan itu membutuhkan jasa orang yang pintar dalam berbicara dan merakit kata-kata untuk menyampaikan informasi, memperkenalkan produk, menjernihkan masalah, dan memikirkan strategi dalam kampanye branding yang berhubungan dengan masyarakat. Yang berikutnya ada super reviewer. Nah, super reviewer ini ada banyak jenisnya. Ada food reviewer, ada gadget reviewer, ada travel reviewer, dan masih banyak lagi. Orang-orang itu selalu pengen tahu apa bagusnya, apa jeleknya, apa enaknya, apa untungnya dari segala hal. Jadi kita bisa ngebantu mereka dengan mereview berbagai hal. Bisa mulai dari blog, bisa vlog, video blog, atau mailing list. Kita bisa mereview itu dari video maupun tulisan. Semua itu bermanfaat. Jadi kira-kira kamu tertarik untuk masuk ke profesi yang mana nih? Atau MC, komika, atau reporter? Berikutnya, selama di mata kuliah public speaking, saya itu sudah mempelajari
berbagai hal itu. Yang pertama, saya sudah mempelajari teori dasar public speaking. Apa itu komunikasi, terus gangguan dalam komunikasi, terus juga teknik public speaking untuk pemula. Jadi kita mulai dari yang awal dulu kali ya. Apa itu komunikasi? Jadi komunikasi ini proses di mana ketika komunikator menyampaikan suatu informasi kepada komunikan atau lawan bicaranya melalui sebuah media, kemudian komunikan menerima informasi tersebut dan memberikan suatu efek atau pengaruh. Kemudian ada beberapa gangguan dalam komunikasi. Yang pertama, kendala dalam bahasa, gaya, atau budaya. Jadi inilah pentingnya kita harus meriset dulu audiens kita itu. Berikutnya persepsi terhadap komunikator. Kalau kita udah nggak suka nih sama komunikatornya, kita pasti jadi males dong merhatiin. Kita jadi kayak ngapain sih merhatiin dia kayak gitu kan. Jadi persepsi terhadap komunikator itu juga termasuk ke dalam gangguan komunikasi. Yang ketiga, pesan yang tidak jelas. Misalnya suaranya lirih atau suaranya nggak kedengaran jelas, kayak gitu. Yang keempat, media yang rusak atau terganggu. Misalnya slide presentasinya mengalami gangguan. Tentu aja itu bisa menjadi penghambat gitu dalam terjadinya suatu komunikasi. Yang berikutnya ada lingkungan. Misalnya tempatnya terlalu berisik, jadi suaranya itu nggak kedengeran dengan jelas. Jadi audiensnya tuh menerka-nerka, dia ini ngomong apa sih? Nggak kedengeran karena suaranya itu ketimpa sama ramainya lingkungan itu. Yang terakhir, keterbatasan fisik kepada pembicara atau pendengar. Misalnya audiensnya ada yang memiliki keterbatasan fisik, maaf misalnya tuli gitu, tapi pembicaranya tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Tentu aja ini bisa mengganggu komunikasi. Yang berikutnya ada teknik public speaking untuk pemula. Selain itu, saya juga mempelajari karakteristik public speaker. Yang pertama ada analyzer, contohnya guru, dosen, pengajar. Yang kedua ada harmonizer, yaitu pemuka agama, pemimpin negara, sales, marketing. Yang ketiga ada entertainer, contohnya kayak stand up comedian atau MC. Yang keempat ada debater, ini contohnya kayak Najwa Shihab atau Deddy Corbuzier. Yang berikutnya ada riset audience public speaking. Ini ada dari aspek geografis, demografis, psikografis, sama behavioristik. Jadi kita harus melakukan riset audiens dulu supaya materi yang kita sampaikan itu tepat sasaran dan juga bahasa dan gaya bicara kita itu sesuai sama karakter audiensnya. Yang keempat itu ada elemen vokal dalam public speaking. Itu ada artikulasi, kejelasan dalam pengucapan, ada volume, kerasnya dan lirihnya suara. Terus ada pitch, tinggi rendahnya suara. Ada rate atau tempo atau speed, cepat lambatnya suara. Ada pause atau jeda. Ada intonasi atau nada suara. Untuk formal itu biasanya nada suaranya do, re. Untuk semi-formal itu biasanya mi, fa. Dan untuk non-formal itu biasanya bebas. Sama ada tone atau emosi suara. Emosi suara yang membuat tertarik, yang positif itu bisa membuat pendengar menjadi tertarik gitu. Biasanya ini menggunakan smiling voice. Sementara emosi suara yang negatif itu biasanya digunakan untuk mengarahkan atau menegaskan. Yang kelima ada metode public speaking. Itu ada 4. Yang pertama manuskrip atau naskah. Jadi public speaker itu menggunakan naskah kemudian membacanya. Ini sisi baiknya itu bisa meminimalisir kesalahan, tapi untuk sisi buruknya, tentu aja kita bakal terpaku sama naskah, jadi public speaker tuh kelihatan kaku, monoton, dan membosankan. Yang kedua ada impromptu atau spontanitas. Ini biasanya tanpa persiapan gitu. Ini biasanya itu dilakuin sama mereka-mereka yang udah berpengalaman. Yang ketiga ada memoriter atau menghafal. Jadi ini menghafal terlebih dahulu materi yang akan dibawakan sebelum public speaking. Ini cocok untuk yang udah terbiasa melakukan public speaking dan bisa improvisasi. Yang keempat ada extemporen, yaitu public speaker mencatat poin-poin lalu diimprove. Kemudian ada teknik presentasi. Nah, ini ada rules yaitu 10, 20, 30. Itu apa aja? Jadi 10 slide,
10 slide PowerPoint, 20 menit presentasi, dan ukuran fontnya itu 30 atau lebih dari 30. Yang terakhir ada visual message. Nah, itu satu slide dalam satu ide. Kemudian menyederhanakan teks dalam bentuk gambar supaya nggak bosen gitu ya. Terus memilih gambar dengan font atau warna yang kontras. Terus menampilkan apa aja nih yang penting. Jadi nggak perlu di dalam satu slide itu nggak perlu ditulis semuanya gitu. Jadi ditulis yang penting-penting aja. Kemudian ideal fontnya ada 2 jenis. Untuk judul sama body text. Itu biasanya pakai serif sama sans serif. Kemudian apa sih harapan saya? Harapan saya berharap saya bisa lebih percaya diri saat akan menyampaikan suatu pendapat, lebih percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, maupun di depan kamera. Saya juga berharap semua teknik yang telah dipelajari bisa saya terapkan. Itu aja sedikit penjelasan dari saya mengenai public speaking. Semoga teman-teman paham dan tahu seberapa pentingnya kita untuk mempelajari public speaking. Oh iya, tadi saya udah memberitahu harapan saya. Kalau teman-teman punya harapan apa nih untuk diri sendiri? Tulis di kolom komen ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.